Segala sesuatu yang Engkau perbuat atas kami ya Tuhan telah Engkau putuskan dengan benar, sebab kami telah berdosa terhadap-Mu dan tidak mematuhi perintah-perintah-Mu. Tetapi muliakanlah nama-Mu dan perlakukanlah kami seturut besarnya belas kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah berkunjung ke Indonesia, Paus Fransiskus kembali ke Roma dan dia memberikan kesan bahwa orang Indonesia itu adalah orang-orang yang selalu riang gembira, dan Ekaristi atau perayaan Ekaristi adalah satu perayaan yang membuat kita seharusnya bergembira. Karena itu marilah kita bergembira hari ini karena bisa bertemu dengan Tuhan. Karena itu marilah kita melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk bisa mengalami kegembiraan dan sukacita dalam perayaan Ekaristi. Ke dalam perayaan Ekaristi pertama-tama kita mau bertemu dengan Tuhan lewat mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita dalam bacaan-bacaan suci. Dan yang kedua, kita akan menimba kekuatan dari Tuhan lewat penerimaan sakramen Ekaristi. Oleh karena itu kita diajak atau gereja mengajak kita sekalian untuk setiap kali kita menghadiri perayaan Ekaristi hendaknya kita mengalami kegembiraan batin, sukacita, sehingga dengan demikian Tuhan mau berjumpa dengan kita dan Tuhan mau juga memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kehidupan ini. Tuhan tahu pengalaman-pengalaman hidup di dalam keluarga-keluarga kita, dalam pekerjaan kita, seringkali kita mengalami banyak kesulitan dan tantangan. Dan oleh karena itu hanya kepada Tuhan kita boleh membuka diri, menyampaikan keluh kesah kita teristimewa dalam perayaan Ekaristi hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum melanjutkan perayaan sukacita, perayaan kegembiraan ini, marilah kita terlebih dahulu mengakui segala kekurangan, dosa dan kelemahan kita yang seringkali membuat kita terhalang untuk bisa bertemu dengan Tuhan, membuat kita terhalang untuk bisa berdamai dengan sesama kita. Kita mohon ampun dan belas kasihan dari Tuhan di awal perayaan kegembiraan ini. Kita nyatakan kesalahan tobat hati kita menyanyi lagu Tuhan kasihanilah kami.
kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Bapa Maha, Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk berbuat baik dalam hidup ini. Semoga kami senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami itu, agar nama-Mu semakin dimuliakan dan kerajaan-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, turunlah Tuhan dalam awan dan berbicaralah kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua Israel. Ketika roh itu hingga pada mereka, penuhlah mereka dengan roh seperti nabi
tetapi sesudah itu tidak lagi. Pada waktu itu masih ada 2 orang yang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah perjanjian. Ketika roh itu hingga pada mereka, penuhlah mereka dengan roh seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad penuh dengan roh seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menyatulah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, tuanku Musa, segala mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi karena Tuhan memberikan rohnya kepada mereka. Demikianlah sabda kekayaan sudah membusuk.
Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan nyamuk. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena kamu telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan keluhan mereka yang menyabit panenmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang jujur, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jika tanganmu menyesatkan engkau, pengganlah dia. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus berkata, jangan kamu cegah dia. Sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini,
Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam hidup, daripada dengan utuh kedua belah tangan kamu masuk ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, jungkillah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, perikop Injil yang kita dengar pagi ini adalah salah satu perikop Injil yang sangat keras Tuhan Yesus. Tuhan Yesus omong dalam Injil itu biasanya Tuhan Yesus omong halus-halus, tetapi kali ini keras sekali. Bayangkan kalau orang yang menyesatkan orang itu ikat batu di leher, belum tahu orang. Jadi ini masih lebih baik. Tuhan Yesus ancam lagi. Kalau tangan kanan pukul orang, potong tangan pukul. Ini kalau buat begini kita tidak ada lagi anggota Tuhan. Karena kita ini dari pagi sampai malam ini dosa terus itu. Atau siapa yang tidak berdosa? Kalau sampai ini kita jalankan betul, mungkin satu hari kita anggota malam sudah habis. Karena pagi-pagi sudah mulai maki-maki orang, mulut coret. Mata mulai lihat orang pembarang dengan perasaan curi, jungkir. Kalau raih ke danau tetes. Tapi kira-kira apa yang dimaksudkan di sini? Menarik sekali. Menarik itu kalau tadi kita dengar baik-baik itu di bacaan pertama tentang percakapan Musa dengan Yosua di akhir bacaan. Lalu yang kedua itu di bacaan Injil percakapan Yohanes dengan Tuhan Yesus. Ada satu hal penting yang disampaikan di sini, saudara-saudari. Yang pertama itu soal, kalau istilah sedikit lebih teologis itu bilang sifat universalitas dari Allah. Bahwa Tuhan itu untuk semua orang. Karena itu kita tidak ada hak untuk mengkandangkan Allah bahwa Allah itu seolah-olah orang Katolik saja. Allah, Tuhan itu untuk semua orang. Kalau kita baca baik-baik tadi, di akhir bacaan pertama itu dari kitab Bilangan, itu pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sudah mulai mengalami kesulitan di padang gurun. Dan pada saat mereka mengalami kesulitan di padang gurun, selama ini satu orang saja yang lain mereka, yaitu Musa. Musa mengeluh kepada Tuhan, tugas ini terlalu berat, Tuhan. Kami sendiri lele. Akhirnya Tuhan bilang, panggil 70 orang datang, latih mereka bantu. Pada saat latih 70 orang ini, 2 orang tidak ada, Eldad dan Medad. Tadi dalam bacaan pertama, dengar apa tadi? Tetapi Roh Tuhan tetap pergi di mereka dua. Karena Roh Tuhan juga masuk di mereka, Yosua protes. Kita tahu Yosua ini adalah murid setia dari Musa. Dia protes bilang, bagaimana 2 orang ini tidak datang lagi, tapi Roh selalu juga datang ke sana. Apa jawab Musa? Musa nak, engkau ikut saya, tetapi engkau tidak ada hak untuk menentukan arah roh. Saya lebih senang kalau begitu banyak orang yang menjadi nabi sehingga tugas ini kita bagi-bagi. Apa yang mau dikatakan di sini? Seringkali dalam kehidupan bersama
atau sebagai orang Katolik secara umum, kita berbuat seolah-olah Tuhan ini kita punya sendiri. Kita mengkandangkan Tuhan, sehingga Tuhan ini hanya Tuhan orang lain saja. Tuhan ini hanya Tuhan kelompok KUB ini saja. Nah, sehingga begitu orang lain mulai lebih baik dari kita iri hati. Orang lain mulai berbuat sesuai dengan firman Tuhan, bilang ini mana man. Baru datang satu hari sudah mulai lebih baik dari saya. Cinta dan kebaikan Tuhan tidak bisa dikandangkan. Cinta dan kebaikan Tuhan kadang-kadang dikandangkan itu karena sikap cemburu dan iri. Yosua protes karena dia iri hati bahwa orang lain lebih baik dari dia. Dia yang dekat-dekat dengan Musa seharusnya dia yang dipilih. Tetapi justru merombak bahwa yang masih hidup. Nah, itu yang membuat sikap cemburu dan iri hati. Dan yang kedua, yang kita dengar juga dalam bacaan ini hampir yang sama. Yohanes jalan-jalan dengan para murid, lihat orang lain, sembuhkan orang. Akhirnya orang ini tidak pengikut Yesus, dia disembuhkan orang. Padahal yang ini Yesus itu yang disembuhkan. Belakang, Tuhan Yesus. Hai, yang mana-mana mau malu dan ini aneh artinya kamu tidak bisa buat, kamu tidak bukan pengikut Kristus. Tuhan Yesus jawab, jangan kamu cegah dia, sebab barang siapa melakukan perbuatan baik demi namaku, tidak serta-merta itu juga melawan saya. Artinya begini, kita tidak bisa membatasi cinta dan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Tuhan berkenan atau berhak untuk menentukan kepada siapa dia berbuat baik. Dan ini juga yang seringkali kita alami. Seringkali dalam kehidupan kita tidak mau semua orang lain baik, maunya kita saja. Dan itu lewat bacaan suci hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita sekalian untuk bersikap lebih terbuka sesuai dengan, dan ini saya rasa menarik karena sesuai dengan pesan. Ada 3 pesan yang dibawa oleh Paus Fransiskus waktu dia kunjung di Indonesia. Ada 3 tema besar. Satu itu tentang iman, kedua tentang persaudaraan, dan ketiga tentang bela rasa. Nah, hari ini yang ditekankan itu tentang persaudaraan. Hendaknya kita saling melihat dalam hidup ini sebagai saudara. Karena Tuhan Allah itu hanya satu saja. Hanya cara menyembah Tuhan itu beda. Tidak ada Tuhan orang Islam, tidak ada Tuhan orang Katolik, tidak ada Tuhan orang Hindu. Yang ada itu hanya satu Tuhan. Tata cara untuk memuji dan memuliakan Tuhan itu yang beda. Saya memuji Tuhan secara Katolik, engkau memuji Tuhan secara Islam. Dan jalan menuju Tuhan juga saya ikut jalan Katolik, kau ikut jalan Katolik. Nah, sedang kita semua ini adalah satu cita Tuhan, kita adalah saudara yang sama-sama berasal dari Tuhan yang sama dan akan kembali kepada Tuhan yang sama. Oleh karena itu yang ditekankan di sini adalah saling menghargai. Kita akan malu terus. Saya kira dalam situasi kita sekarang juga ini yang kita perlu perhatikan, keistimewaan dalam suasana sekarang di Belu, di mana di seluruh Indonesia ini ada situasi politik menjelang pilkada. Saudara-saudara bisa pecah karena kepentingan ini. Silakan berjalan menurut pilihan masing-masing, tetapi tetap pelihara persaudaraan. Persaudaraan lebih tinggi dari jabatan. Jabatan hanya berlaku 5 tahun, hanya berlaku 3-4 tahun. Persaudaraan kekal adanya. Itu pertama. Kedua, apa yang dikatakan oleh Santo Yakobus dalam suratnya yang kita dengar dalam bacaan kedua. Kalau kita dengar baik-baik tadi itu mengeri sekali. Santo Yakobus seolah-olah mengancam orang kaya. Hai kamu orang-orang kaya, mati dalam kekayaan. Apa artinya? Dalam semangat persaudaraan sebenarnya mengerti dengan kekayaan ini adalah bukan kekayaan harta benda saja. Memang Santo Yakobus omong tentang kekayaan harta dengan menyebut emas dan perak, tetapi dalam pengertian panggilan kita sebagai orang Kristiani, yang dimaksud dengan kekayaan itu adalah apa yang ada dalam hidup masing-masing. Nah,
Dan dalam menggunakan kekayaan itu, dalam istilah modern, itu yang disebut moralitas pemanfaatan kekayaan, moralitas Kristiani. Kaya tidak dilarang, silakan kaya. Tetapi cara memperoleh kekayaan dan bagaimana mengolah kekayaan itu menjadi pertanyaan. Omo isu ini kan mana awal rumah, omo isu ini kan korupsi anuman. Habis menggunakan kekayaan itu dan sampai orotus liresi, sampai tidak ada lagi perhatian terhadap orang lain. Itu yang dipersoalkan. Bukan silakan siapa saja, Tuhan Yesus tidak pernah melarang orang untuk jadi kaya. Tetapi cara memperoleh kekayaan, cara mengolah kekayaan itu menjadi pertanyaan. Apakah kita masih taat pada prinsip-prinsip Kristiani dalam memperoleh dan mengelola kekayaan kita itu? Dan kekayaan itu jangan dimengerti hanya kekayaan harta benda saja, tetapi setiap kita punya kekayaan tersendiri. Dan ini yang ada hubungan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu menyesatkan salah seorang anak kecil atau salah seorang dari muridku, lebih baik orang itu ikat batu di leher dua pilar. Artinya begini, kalau kau punya bakat kekayaan untuk mengajar sebagai guru, gunakanlah kekayaan itu untuk mencerdaskan anak-anak, jangan menyesatkan. Anak-anak ini begitu kecil, tanamkan ajaran dan muridisat, kasih satu seritas yang suka menyesatkan orang. Menyesatkan orang dalam arti ini. Nah, atau juga menggunakan kemampuan-kemampuan untuk menginjak orang lain. Ini ya saya bawa deh, tapi nyain kayak gini menyerang. Buat orang lain menderita demi kepentingan pribadi. Itu yang menyesatkan. Dan kita semua ini ada bakat, tidak ada yang tidak ada bakat. Ada yang bakat menyanyi, terkenal di mana-mana. Tapi sesuai dengan moralitas Kristiani, Tuhan meminta kita supaya menggunakan kekayaan-kekayaan itu pertama-tama untuk memuji Tuhan, kedua berguna juga kekayaan-kekayaan itu untuk orang lain. Oh, terkenal menangis, terkenal di meja badai tanpa gereja. Terkenal di mana-mana, orang puji di mana-mana, tapi tidak pernah puji Tuhan. Nah, itu yang disebut cara mengelola kekayaan itu tidak benar. Dan karena itu, seperti kata Santo Yakobus, satu saat kekayaan itu akan menggerogoki tubuhmu. Artinya apa? Oh, kan ketenaran itu nanti akan dinyatakan itu sendiri. Karena tidak tahu sumber, tidak tahu berterima kasih, dan tidak tahu gunakan itu untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk kebahagiaan sesama. Dia terkenal di mana-mana, tetapi rumah tangga hancur. Lalu udah dibawa, wah novel terlata. Itu yang disebut salah menggunakan harta kekayaan yang Tuhan ada kepada kita. Dan karena itu harta dan kekayaan itu juga akan menghancurkan diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang dikasih Tuhan, hari ini kita diingatkan Tuhan untuk hal-hal ini. Dan karena itu kita masing-masing jujur terhadap diri kita sendiri. Apakah kita dalam kehidupan ini cukup memelihara persaudaraan dalam kehidupan kita? Atau kita lebih mementingkan ingat diri, lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri, sampai tega melihat orang lain menderita demi ketenaran kita? Dan karena itu hal terakhir yang ditekankan oleh Paus Fransiskus dalam kunjungannya ke Indonesia yang terakhir itu adalah bela rasa. Apa artinya bela rasa? Bela rasa itu sebenarnya ada satu kepekaan untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Artinya kita harus punya nurani untuk bisa melihatkan ada penderitaan orang di sekitar kita.
Ada begitu banyak hal yang menghancurkan kita dalam keluarga kita sendiri. Dan itu harus mulai dalam diri sendiri. Karena itu kalau kita dengar baik-baik, ada satu bahasa yang sangat mendalam dari Paus Fransisius itu. Dia bilang, dia mengajak kita untuk coba masuk ke dalam. Apa artinya masuk ke dalam? Dunia kita sekarang ini, Uskup Baru itu dia bilang, sekarang itu kita hidup dalam dunia yang namanya dunia selfie. Orang di mana-mana selfie. Nanti saya sebentar juga pasti keluar dari situ, juga minta pakai selfie. Selfie, karena itu Uskup bilang begini, selfie itu baik, tidak buruk, bukan hal buruk. Selfie itu baik, tetapi akan lebih baik kalau selfie itu lebih ke dalam. Lebih ke dalam artinya begini. Oh, tebar pesona Pak Emo Hoto Tunareni, orang meriang kembali. Jangan tampil di depannya bibir merah pada, tapi ada yang silolo stay silolo. Karena itu sebelum selfie buat selfie ke dalam dulu. Masuklah ke dalam diri untuk lihat siapa saya. Dengan melihat mengenal diri kita, begitu kita selfie keluar itu, bahasa Jawa bilang aura kita sebagai manusia itu ada. Jangan sampai orang tertarik dengan kita hanya karena ketampanan luar saja. Menurut Pak Pumos luar negeri, lipstick mos Singapura, tas Australia, tapi larang Pak Dodo. Yang sakit itu di sini ada. Ya betul, kamu anak sekolah itu tahu tujuannya sudah apa? Kecantikan seorang murid itu ada di sini, bukan di sini. Karena itu tolong pelihara. Hati itu lebih penting. Kalau ini sudah cantik, tidak perlu rawat, ini dia akan cantik sendiri. Karena aura kecantikan itu harus muncul dari hati yang murni. Tapi kalau dipoles-poles itu, begitu angin tiup pada habis selesai. Kalau berak angin setiup, cinta terbangkan. Akhirnya apa? Akhirnya kakak cari lain. Jadi kita berusaha untuk masuk ke dalam diri kita sendiri. Dengan kita masuk ke dalam diri kita sendiri, kita juga bisa mengenal orang lain. Kita juga bisa melihat orang lain. Dan melihat orang lain sebagai saudara, kita akan sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa gunanya kita memuliakan Tuhan sementara sesama kita menderita bakti, menderita kekurangan saksi. Mari kita bersama-sama sebagai saudara memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita telah mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita semua berdiri, menyatakan iman dan kepercayaan kita akan Tuhan dan gereja-Nya. Kita berdoa, percaya saudara-saudari, Tuhan Yesus membimbing kita agar kita berani meninggalkan segala-galanya demi kerajaan Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang Maha Kasih, yang akan selalu membuka pintu kerajaan-Nya bagi kita sekalian. Bagi para pemimpin gereja-gereja, semoga Allah Bapa mendorong para pemimpin gereja-gereja agar saling menghormati sebagai saudara dalam Kristus dan bekerja sama untuk kedatangan kerajaan. Marilah kita mohon.
karyawan, agar dalam hubungan mereka satu sama lain bukan hukum kekuasaan serta nafsu dan uang dan kekuasaan yang berlaku, melainkan agar mereka saling mengaku sebagai manusia yang punya hati dan budi. Marilah kita mohon. Bagi kelompok-kelompok yang dilupakan dalam masyarakat, semoga Allah Bapa membimbing kita agar selalu hidup dalam semangat cinta kasih, sehingga saudara-saudara kita yang dilupakan dalam masyarakat mengalami cinta kasih Kristus berkat perhatian dan pertolongan kita. Marilah kita mohon. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa memberi kita semangat solidaritas dalam membangun masyarakat adil, makmur, merata. Marilah kita mohon. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Murah, bukalah mata hati kami untuk terlibat dalam membantu kebutuhan sesama kami. Sebab hanya bila peduli kepada sesama kami dapat mengasihi Engkau di atas segala-galanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amen.
Saudara-saudara terkasih, marilah bersama persembahan roti dan anggur ini kita mempersembahkan intensi pribadi dan keluarga kita masing-masing. Secara khusus intensi syukur kita pada hari ini, syukur atas hari ulang tahun Tabisan Imamat dari seorang Romo. Semoga diberikan kesehatan dan kesetiaan. Saya juga hari ini merayakan hari ulang tahun Tabisan yang ke-28. Syukur atas hari ulang tahun ke-25 seorang pemuda. Syukur atas rezeki yang diterima dari seorang bapak sebagai tukang bangunan. Mohon berkat Tuhan untuk pekerjaan selanjutnya. Syukur atas hasil panen, teristimewa panen tomat yang diberikan Tuhan kepada satu keluarga. Puji syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dari seorang anak. Mohon rahmat dan berkat Tuhan dari satu keluarga. Mohon keselamatan dari mara bahaya. Syukur atas hari ulang tahun yang kedua anak Yuriko Raden Mesak. Syukur atas hari ulang tahun anak Stefan Emmanuel Baunahak 10 tahun dan juga Stefan William Soronahak 6 tahun. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas berkat yang diterima oleh satu keluarga kecil. Mohon rahmat kesembuhan bagi seorang ibu yang sedang sakit. Mohon terkabulnya novena 3 kali Salam Maria dari seorang ibu. Syukur atas hari ulang tahun yang kelima anak Francesco Ungko Siki. Syukur atas 1 tahun pernikahan dari satu keluarga. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkat dan melindungi dalam perjalanan hidup selanjutnya. Syukur atas kelulusan masuk TNI Angkatan Darat anak Gracela JS Amaral. Syukur atas hari ulang tahun anak Septania Safira yang hebat yang ketiga tahun pada tanggal 26 September yang lalu. Intensi arwah, mohon keselamatan kekal bagi Francisca Nahak, Mbak Ibau, Nenek Ru, Mbak Markus Taek, Nenek Rovina Lotu, Mbak Edolito, Nenek Omia, Nenek Lika, Nenek Sika, Nenek Morufuka, Bapak Domingos Lito, Mama Adita Meak, Bapak Gaspar Joreng, Kakak Clementina Bella, Bapak Wista Taek, anak Edward Matius Tuang, juga bagi Bayi Bernada, Nenek Esperanda, Bapak Mautersa Maumeta, Bapak Paul Sandana, Mama Joana Bribtu, Bapak Laurentius, Mama Luciana, Mama Dulo, Mama Leopoldonia Sermento, Mbak Mikasa Meta, beserta rumpun keluarga besar Uma Loloi yang telah meninggal dunia, juga bagi Mbak Roman, Mbak Alexandri, Nenek Juli, Nenek Paulina, Mama Maria Papi, Mbak Mau Salak, Mbak Agustino Ololosa, Nenek Roel Lela, Nenek Budet, Baik Budet, Baik Filminu Mau Kaik, beserta rumpun keluarga besar Umaleten yang telah meninggal dunia. Mohon keselamatan kekal bagi Nenek Kristina Balok, Nenek Rosina Rika, Bapak Antonius Bria, beserta rumpun keluarga besar yang telah meninggal dunia. Juga bagi Nenek Kristina Abu, Bapak Yerem John Bria, Mama Serefan Tunan Pasai, Mama Belandina Teus, anak Yohanes Andre Banu, Bapak Lazarus Manek, Mama Maria Sose bersama semua keluarga yang telah meninggal. Mohon istirahat kekal bagi kakek Julius Edolito, juga bagi Mama Yasinta Bian, anak Agustinus Moro, anak Justina Anok, anak Vincentius Sanlai Berek,
Bapak Yosef Muruk, anak Marcelinus Muruk, dan anak Valentino Christian Muruk. Semoga karena kerahiman dan pembelaan Tuhan mereka mendapatkan tempat istirahat yang kekal bersama para kudus di surga. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ia curahkanlah Roh Kudus kepada kami yang mendatangkan bagi kami kekayaan yang sejati Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Gembira, puji Tuhan di surga.
Kita berlutut. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Sambunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Dominikus serta semua rohaniwan. Ingatlah ya Tuhan akan kami semua, anak-anak-Mu yang hari ini berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, karena itu berikanlah kami rahmat-Mu. Secara khusus kami bersyukur bersama mereka yang berulang tahun, mereka yang bersyukur atas hasil yang mereka peroleh dalam keluarga, juga mereka yang memohon berkat-Mu untuk keluarga dan pekerjaan mereka. Ingatlah juga ya Tuhan akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, teristimewa anggota keluarga kami masing-masing, saudara-saudari yang kami sebutkan namanya dalam perayaan ini, dan juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita semua berdiri, mengangkat hati kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Dialah Bapa kita, dan kita berani menyapa Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Kita menyanyi Bapa kami dalam bahasa Tetun. Amin.
Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Kami pun sangat membutuhkan damai dalam hati kami masing-masing, dalam keluarga-keluarga kami dan dalam masyarakat kami. Karena itu dengan rendah hati kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Marilah kita saling memberikan damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak gembala, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita sekalian yang hari ini diundang ke perjamuan anak gembala. Tubuh Kristus melindungi kita sampai kehidupan yang kekal. Amin.